Halo semuanya, perkenalkan saya Mandi Evi Damayanti, NPM 224111186, kelas manajemen 22C. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja. Motivasi adalah salah satu elemen kunci dalam mencapai keberhasilan organisasi, dan akan kita pahami lebih dalam presentasi ini. Definisi motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan atau tindakan tertentu. Ini adalah faktor yang mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang dalam konteks pekerjaan. Motivasi merupakan faktor penting dalam lingkungan kerja dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Berikut adalah beberapa fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja. Fungsi motivasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Motivasi dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Karyawan yang termotivasi cenderung melakukan pekerjaan yang lebih cermat dan berkualitas karena mereka merasa terdorong untuk memberikan yang terbaik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Motivasi yang tepat dapat memicu kreativitas karyawan, memungkinkan mereka untuk mencari solusi inovatif untuk masalah yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, mengurangi absensi dan turnover. Karyawan yang termotivasi memiliki tingkat absensi yang lebih rendah dan tingkat perputaran karyawan atau turnover yang lebih rendah, karena mereka merasa puas dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya, implikasi dalam kepuasan kerja. Yang pertama, peningkatan kepuasan. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Mereka merasa dihargai, merasa bahwa usaha dan kontribusi mereka diakui, dan ini berdampak positif pada kepuasan kerja mereka. Yang kedua, keseimbangan pekerjaan dan hidup. Motivasi yang tepat dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Karyawan yang merasa termotivasi mungkin memiliki lebih sedikit tekanan dalam bekerja terlalu banyak. Yang ketiga, pengembangan karir. Karyawan yang termotivasi cenderung berfokus pada pengembangan diri dan pengembangan karir mereka. Mereka lebih cenderung berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan yang berdampak positif pada pertumbuhan mereka dalam organisasi. Yang keempat, komunikasi yang lebih baik. Motivasi yang tepat dapat memperkuat komunikasi antara karyawan dan manajemen. Karyawan yang merasa termotivasi lebih terbuka untuk berbagi ide dan masalah mereka, sehingga memungkinkan manajemen untuk merespon secara lebih efektif. Selanjutnya, jenis motivasi. Terdapat dua jenis motivasi utama. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik datang dari dalam diri individu, seperti kepuasan pribadi dan pencapaian. Sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari faktor eksternal
seperti bonus atau pengakuan. Selanjutnya, teori motivasi. Ada beberapa teori motivasi yang relevan dalam manajemen sumber daya manusia. Di antaranya, yang pertama, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Yang kedua, teori X dan teori Y, Douglas MC Gregor. Yang ketiga, teori ekspektasi Viktor Fromm. Yang keempat, teori kepuasan produktivitas. Selanjutnya, implikasi dalam kepuasan kerja. Motivasi memiliki implikasi langsung terhadap kepuasan kerja. Ketika karyawan merasa termotivasi, mereka cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Kepuasan kerja adalah hasil dari keselarasan antara kebutuhan dan motivasi individu dengan harapan organisasi. Pengaruh kepuasan kerja. Kepuasan kerja berdampak positif dalam berbagai aspek organisasi. Karyawan yang puas cenderung yang pertama lebih produktif, kedua lebih setia terhadap perusahaan, yang ketiga lebih kreatif dan inovatif, yang keempat mendorong iklim kerja yang positif. Selanjutnya, strategi motivasi. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran kunci dalam menciptakan motivasi di tempat kerja. Strategi motivasi yang efektif melibatkan yang pertama, pengakuan dan pemberian penghargaan. Yang kedua, pengembangan karir dan pelatihan. Ketiga, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, komunikasi yang terbuka. Selanjutnya, tantangan dalam meningkatkan motivasi. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering kali dihadapi dalam semua usaha meningkatkan motivasi. Yang pertama, perbedaan individu. Setiap karyawan memiliki tingkat motivasi yang berbeda. Tantangan bagi manajemen adalah mengidentifikasi dan memahami perbedaan ini, serta menciptakan strategi yang dapat mengakomodasi variasi motivasi individu. Yang kedua, perubahan dalam kebutuhan dan preferensi. Kebutuhan dan preferensi karyawan dapat berubah seiring waktu. Manajemen harus selalu memantau perubahan ini dan menyesuaikan strategi motivasi mereka. Yang ketiga, faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Beberapa faktor eksternal seperti situasi ekonomi, persaingan industri, atau perubahan regulasi dapat mempengaruhi motivasi karyawan. Tantangan adalah bagaimana mengelola dampak faktor-faktor ini tanpa mengorbankan motivasi karyawan. Yang keempat, kepemimpinan yang tidak efektif. Kepemimpinan yang tidak berkomunikasi dengan baik, tidak memberikan umpan balik, atau tidak memberikan pengakuan dapat merusak motivasi karyawan. Terakhir, kesimpulan. Dalam rangka mencapai kepuasan kerja yang tinggi, perusahaan perlu memahami kebutuhan dan keinginan karyawan dan memberikan insentif dan kompensasi yang sesuai. Motivasi yang tepat dalam bentuk insentif dan kompensasi yang adil menjadi salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini membantu Anda memahami pentingnya motivasi dalam manajemen sumber daya manusia, serta dampaknya terhadap kepuasan kerja.